Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heri Setiawan, mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan PJJ Manajemen. Dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah ICT Literasi, kali ini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, kelompok 12, yang judulnya adalah Analisis Pengaruh Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS pada pedagang kaki lima terhadap daya beli masyarakat. Metode yang kami lakukan adalah melakukan wawancara terhadap narasumber yang kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kepada konsumen dan kepada pedagang itu sendiri. Pertanyaannya ada di layar. Yang pertama kepada konsumen, kami ingin tahu bagaimanakah kemudahan transaksi menggunakan kris ini mempengaruhi keputusan mereka dalam berbelanja. Apakah menjadi lebih cenderung untuk membeli atau impulsive buying meskipun tidak membawa uang tunai. Kami juga meminta mereka untuk memberikan skor dari 1 sampai 5. 1 untuk, nilai penggunaan kris tidak berpengaruh atau pengaruhnya sangat kecil terhadap keputusan belanja, yang 5 penggunaan kris sangat mempengaruhi keputusan belanja. Kemudian pertanyaan kedua, kami ingin tahu, eee, jika dibandingkan dengan pembayaran uang tunai, seberapa besar efisiensi waktu dan rasa aman yang dirasakan oleh konsumen ini. Kami juga meminta mereka untuk memberikan skor antara 1 sampai 5, 1 untuk tidak efisien dan tidak aman, 5 untuk sangat efisien dan sangat aman. Selanjutnya, pertanyaan untuk para pedagang. Yang pertama adalah kami ingin mengetahui apa motivasi utama para pedagang ini beralih menggunakan kris, dan kendala teknis atau pemahaman apa yang paling sulit dihadapi saat penerapannya di lapangan. Kami juga meminta mereka untuk memberikan skor antara 1 sampai 5. Skor 1 untuk terdapat banyak kendala, skor 5 untuk tidak ada kendala. Pertanyaan kedua, dibandingkan dengan pembayaran tunai, seberapa besar efisiensi waktu dan rasa aman yang dirasakan oleh para pedagang ini dengan menggunakan kris? Apakah hal ini membuat pedagang lebih nyaman dalam melakukan transaksi berulang di lokasi ini? Kami meminta mereka untuk memberikan skor 1 sampai 5, 1 untuk tidak efisien dan tidak aman, 5 untuk sangat efisien dan sangat aman. Kemudian kami mewawancarai beberapa sampel yang kami ambil di daerah kami masing-masing karena kami, terpencar di berbagai daerah. Kami ambil sampel 6 konsumen dan 6 pedagang kaki lima. Nah, berikut hasil jawaban dari, para responden. Yang pertama adalah dari pedagang. Dari pedagang, untuk pertanyaan satu terkait apa motivasi utama dan apa kendalanya, pedagang yang pertama adalah pedagang nasi Padang, beliau menjawab, "Banyak pembeli yang menanyakan." Jadi masyarakat atau konsumen bertanya, "Ada krisnya atau tidak?" Gitu. Jadi karena banyak yang tanya, akhirnya dia melakukan, eee, memasang kris di tokonya, gitu. Kemudian kendala yang pernah dihadapi adalah pembeli buru-buru tapi HP-nya lowbat, dan notifnya telat masuk. Untuk pertanyaan satu ini diberikan skor 4. Kemudian untuk pertanyaan 2, lebih efisien waktu. Kalau pas jam makan siang, ramai orang, kris membantu untuk lebih cepat transaksinya, jadi diberikan skor 5. Responden kedua adalah penjual nasi ayam, awalnya karena ikut-ikutan teman sama pedagang, gitu. Awalnya susah dimengerti aplikasinya, takut salah pencet atau apa, tapi lama-lama diajari anak saya, diajari anaknya, dan sekarang sudah lancar. Untuk kendala diberikan skor 4, artinya kendalanya sedikit. Pertanyaan kedua dijawab lebih aman karena uangnya langsung masuk ke rekening, jadi dikasih skor 5.
Responden ketiga adalah penjual minuman, motivasinya karena berjualan di dekat kampus dan banyak pembeli yang merupakan mahasiswa yang jarang membawa cash. Ya, karena lagi-lagi karena permintaan pasar. Banyak mahasiswa jarang bawa cash, akhirnya beliau pasang kris. Dan kendala awalnya sinyal internet kadang lemot dan bingung cara cek uangnya sudah masuk atau belum. Jadi untuk kendala dari penjual minuman memberikan skor 3. Untuk pertanyaan kedua, enak pakai kris katanya. Nggak pusing cari uang kembalian untuk konsumen. Pelayanan jadi lebih cepat dan lebih nyaman berjualan. Dan penjual minuman ini memberikan skor 4 untuk efisiensi waktu dan kenyamanan. Selanjutnya pedagang toko kelontong, beliau memasang QR code biar terbebas dari uang palsu dan lebih higienis. Nggak perlu lagi buka laci buat nyari uang, dan kalau kendalanya mungkin pencairannya memerlukan waktu, jadi H+1 baru bisa cair. Untuk pertanyaan 1 diberikan skor 4 oleh pedagang toko kelontong. Yang kedua, efisiensi waktu dan keamanan pembayaran memang sangat benar, apalagi sudah ada rekapannya jadi meminimalisir salah hitung. Pertanyaan kedua diberikan skor 5. Selanjutnya penjual kopi keliling, awalnya dia memasang kris ini karena ada istilahnya sosialisasi dari salah satu bank memberikan informasi untuk menggunakan kris. Akhirnya, mengadopsi kris ini, pasang kris, sejauh ini sangat membantu transaksi katanya. Karena kebanyakan customer saya anak muda, kendalanya hampir tidak ada ya, diberikan skor 4. Kemudian untuk pertanyaan kedua sangat membantu katanya, transaksi jadi lebih mudah, diberikan skor 5. Selanjutnya dari penjual rice bowl, kendalanya biasanya hanya delay uangnya masuk, tapi selama pengirim telah membayar, pasti masuk uangnya, jadi hanya masalah waktu saja. Nah, kendalanya ini dikasih skor 4 karena kendalanya kecil. Kemudian pertanyaan kedua lebih gampang katanya, karena tidak memakan waktu lama, berapapun nominalnya bisa dibayarkan sampai ke angka-angka keriting di belakangnya. Diberikan skor 5 untuk pertanyaan kedua dari penjual rice bowl. Itu pertanyaan yang diberikan kepada responden penjual. Selanjutnya kita bergeser ke pembeli atau konsumen. Konsumen pertama mahasiswa 21 tahun. Pertanyaan pertama yaitu seberapa besar penggunaan kris mempengaruhi keputusan belanja. Untuk mahasiswa 21 tahun ini sangat berpengaruh katanya. Lebih sering beli jajanan karena melihat logo kris. Waduh, lihat logo kris langsung jajan. Berbahaya nih kalau tidak dikendalikan ya. Jadi adanya kris ini sangat mempengaruhi ya untuk mahasiswa 21 tahun ini, makanya dia berikan skor 5. Untuk pertanyaan kedua terkait efisiensi waktu dan keamanan, katanya jauh lebih efisien, tidak perlu menunggu uang kembalian. Rasa amannya juga tinggi karena riwayat pengeluaran tercatat di handphone. Jadi lebih tahu uangnya dikeluarkan untuk apa. Diberikan skor 5. Responden kedua seorang PNS berusia 35 tahun, katanya membantu sekali, keputusan belanja jadi lebih fleksibel. Dulu kalau uang tunai habis ya berarti berhenti belanja, sekarang sudah ada kris, jadi lebih mudah. Diberikan skor 4. Pertanyaan kedua, lebih cepat katanya, tinggal scan langsung jalan. Diberikan skor 5. Responden ketiga pegawai swasta umur 27 tahun, kadang jadi boros karena saking mudahnya. Nah, ini lagi-lagi perlu pengendalian. Karena saking mudahnya jadi lebih boros, tinggal scan. Tapi memang memudahkan, jadi kalau lagi tidak bawa uang
tunai bisa tetap jajan, tinggal scan kris, diberikan skor 4. Sekarang merasa lebih aman untuk pertanyaan kedua, jadi lebih aman daripada harus bawa uang cash banyak-banyak pas keluar rumah, terasa jadi cepat dan nggak ribet cari uang. Diberikan skor 5. Konsumen, responden keempat, seorang PNS 25 tahun, mudah sekali belanja pakai kris katanya. Bahkan aplikasi ini atau aplikasi m-banking menjadi aplikasi yang paling sering dibuka dalam waktu seminggu terakhir. Bahkan di responden keempat ini sering melakukan transaksi untuk mengejar poin-poin di e-wallet, begitu. Jadi dikasih nilai 4. Pertanyaan kedua, sangat menghemat waktu belanja. Jadi karena transaksinya mudah, jadi lebih cepat dalam transaksi, dikasih nilai 5. Selanjutnya, seorang PNS berumur 41 tahun. Nah, untuk pertanyaan 1 dijawabnya, kalau misalkan di CFD pasti saya cari pedagang yang ada krisnya. Soalnya ribet bawa uang tunai katanya. Jadi sangat mempengaruhi keputusan belanja. Jadi diberikan skor 5. Untuk keamanan tentunya sangat aman dan menghemat waktu, dikasih nilai 5 juga. Selanjutnya, seorang pegawai swasta umur 45 tahun. Untuk pertanyaan 1, beliau menjawab, "Kalau untuk saya sendiri masih belum terlalu sering pakai kris untuk belanja, karena lebih sering belanja di pasar tradisional. Tapi saya beberapa kali menggunakan kris, menurut saya mudah digunakan." Makanya untuk pengaruh kris terhadap keputusan belanja diberikan skor 2, karena jarang menggunakan kris. Kemudian untuk pertanyaan kedua, selama menggunakan mudah ya, mungkin kendalanya kalau jaringan tidak bagus. Untuk keamanan pasti saya rasa lebih nyaman, itu katanya diberikan skor 4. Nah demikian, hasil jawaban dari para responden. Kemudian diringkas dari 3 sisi yang diperhatikan di sini adalah impulsivitas meningkat. Banyak konsumen memberikan skor 4 sampai 5, menyatakan bahwa kris memicu pembelian tak direncanakan karena kemudahan transaksi dan hanya perlu saldo e-wallet, tidak perlu uang tunai dan tidak perlu proses yang istilahnya memasukkan nomor rekening dan lain sebagainya, begitu. Jadi meningkatkan keinginan untuk berbelanja. Yang kedua adalah rasa aman dan rekam transaksi. Transaksi terekam di aplikasi membuat konsumen merasa lebih aman dan terkontrol. Tapi kalau tetap menjadi boros berarti itu hanya catatan saja, tidak mengontrol para konsumen. Artinya konsumen merasa lebih aman dan merasa lebih terekam transaksinya, begitu. Kemudian variasi adaptasi. Beberapa responden, misalkan yang pegawai swasta tadi berumur 45 tahun, memberikan skor lebih rendah. Memang kebiasaan dan preferensi pasar tradisional mengurangi frekuensi penggunaan kris itu sendiri. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Kemudian dari pedagang, dari motivasi, kendala, dan efisiensi operasi. Kebanyakan pedagang memasang kris karena adanya permintaan pembeli, ya kan? Tadi menyesuaikan pedagang di sekitar kampus, menyesuaikan mahasiswa-mahasiswa yang banyak menggunakan transaksi digital, akhirnya ikut pasang kris, menyesuaikan. Ada juga karena banyak customer yang menanyakan, akhirnya beliau juga memasang. Ada juga yang ikut temannya, akhirnya memasang. Jadi berbagai macam motivasi. Ada juga yang memasang karena memiliki motivasi untuk meningkatkan omsetnya, dan itu memang betul juga, karena kemudahan transaksi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kendala awalnya. Kendala awalnya yang biasa dihadapi adalah biasanya paling sering sinyal ya, sinyal, notifikasi tertunda, dan pemahaman aplikasi. Skornya antara 3 sampai 4. Jadi
masih ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Untuk efisiensi operasional, kris mempercepat pelayanan saat jam ramai dan mengurangi masalah, kembalian uang, gitu. Jadi, biasanya kita kalau tidak ada kembalian harus nuker dulu ke warung sebelah atau sebagainya, ini sudah diatasi dengan kris dan tentunya terbebas dari uang palsu. Nah, untuk statistik singkat dari wawancara seperti ini, skor rata-rata untuk pertanyaan pertama, konsumen rata-rata terpengaruh ya, dengan rata-rata 4 lebih sedikit. Kemudian untuk keamanan hampir 5, dari antara 4 sampai 5, 4,5. Untuk pedagang sendiri kendalanya 4, jadi belum, tanpa kendala istilahnya, belum 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 sangat sempurna penggunaannya, tapi sudah, cukup bagus. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait efisiensi waktu dan keamanan sama seperti konsumen, skornya adalah 4,5. Nah, untuk dampak pada perilaku konsumen, yang pertama adalah fleksibilitas bekerja. Kris mengurangi ketergantungan pada uang tunai sehingga keputusan belanja menjadi lebih fleksibel. Untuk pembelian impulsif, kemudahan pembayaran mendorong pembelian spontan. Terkadang ketika melihat logo kris, pengennya jajan. Kemudian untuk keamanan dan higienis, transaksi tanpa uang tunai dianggap lebih aman dan lebih higienis. Dampak langsung yang dialami oleh pedagang, yang pertama adalah mempercepat pelayanan saat jam ramai, jam makan siang, mengurangi antrean dan kebutuhan kembalian. Yang kedua adalah meminimalkan risiko uang palsu dan kehilangan uang tunai. Yang ketiga, kendala teknis sinyal bila masuk perlu solusi operasional. Yang keempat, proses adopsi juga berfungsi sebagai pendidikan literasi digital bagi para pedagang. Kesimpulan utama dari tugas ini, yang pertama, ICT sebagai bagian dari kehidupan ya. Tentunya sekarang di era digital, ICT sudah menyatu dengan masyarakat. Salah satunya dalam bidang transaksi, kris menunjukkan ICT sudah terintegrasi dalam aktivitas jual beli masyarakat. Yang kedua adalah peningkatan daya beli, penghapusan hambatan uang tunai, hambatan yang dulu ada terkait penggunaan uang tunai, mendorong frekuensi transaksi menjadi lebih impulsif, menjadi lebih mudah, jadi sehingga lebih banyak transaksi yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi dan keamanan. Baik konsumen dan maupun pedagang merasakan manfaat efisiensi waktu dan transparansi pencatatan. Kemudian pentingnya literasi TIK. Keberhasilan bergantung pada peningkatan literasi digital untuk mengatasi kendala teknis dan adaptasi yang dilakukan baik oleh konsumen dan oleh para pedagang itu sendiri. Ya, kesimpulannya, penerapan ICT literasi sudah mulai bagus diterapkan di masyarakat, khususnya dalam, eee, kegiatan jual beli sehari-hari. Ya, mudah-mudahan ke depannya menjadi lebih meluas lagi di seluruh Indonesia, karena sangat mudah dan sangat aman untuk diterapkan dalam transaksi di kehidupan kita sehari-hari. Demikian presentasi dari saya terkait tugas ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.